Halo, perkenalkan nama saya Pangeran Presley Frederico Sitorus. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 22 dari kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhan Batu. Baik, pada video learning journal kali ini saya akan sharing mengenai pelatihan pada agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara, dengan topik yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara, dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP, MPA. Mata pelatihan ini akan membekali peserta untuk dapat memahami kerangka bela negara dalam dasar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas di luar kelas seperti kegiatan praktik peraturan baris berbaris, tata upacara sipil, dan keprotokolan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya, konsep bela negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya adalah menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan ataupun kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Di dalam pembelajaran kali ini, dijelaskan ada 4 wujud pelaksanaan kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama, kesiapsiagaan jasmani, yang kedua, kesiapsiagaan mental, yang ketiga, menjunjung tinggi kearifan lokal, dan yang terakhir adalah memiliki etika. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu maksud dari masing-masing wujud pelaksanaan kemampuan awal bela negara seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan fisik dengan baik. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Pengertian dari kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mentalnya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri. Anda dapat dikatakan telah memiliki kesiapsiagaan mental jika Anda mampu menerima dan berbagi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa terima kasih orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia.
Kemudian kearifan lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. Dan yang terakhir yaitu etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan sebagai berikut. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sesuai standar etika organisasi pemerintahan, maka seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik. Seorang aparatur akan senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi, etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama, termasuk di lingkungan profesi administrasi. Dalam pembelajaran kali ini, peserta pelatihan tidak hanya mempelajari materi yang diberikan oleh pengampu materi, tetapi diberikan juga tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tugasnya adalah membuat rencana aksi bela negara yang akan diterapkan di instansi kerja masing-masing peserta pelatihan, dan membuat video aksi bela negara dengan topik video yang telah ditentukan sebelumnya. Demikianlah video learning journal kali ini. Semoga materi yang sudah dipaparkan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih, Horas.